Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Salma Gumbira, NIM 12011843999 dari TI 4204. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan pengembangan peta kendali mutu untuk produk Nike. Laporan pengembangan peta kendali mutu untuk produk Nike. Nike adalah salah satu jenis sepatu olahraga yang terkenal di seluruh dunia. Nike berfokus pada beberapa kategori utama, yaitu sepatu lari, basket, sepak bola, action sport, dan lain-lain. Nike juga mengeluarkan beberapa produk sepatu khusus untuk anak-anak. Jenis sepatu Nike termasuk sepatu untuk berjalan, berlari, cross training, basket, golf, sepak bola, dan bahkan angkat berat. Contoh produk pada jenis Nike adalah Nike Air, Nike Air Force, Nike Jordan, dan sebagainya. Untuk mengetahui permintaan pengguna produk Nike, maka dibutuhkan voice of customer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner menggunakan media Google Form. Berikut merupakan rekapitulasi data berdasarkan dimensi kualitas. Yang pertama ada alasan responden memilih sepatu Nike karena memiliki desain yang bagus, dimensi estetik. Lalu, responden merasa nyaman ketika menggunakan sepatu Nike, dimensi serviceability. Menurut responden, sepatu Nike dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak, dimensi durability. Responden berharap agar Nike menambah stok dan desain sepatu, dimensi serviceability. Alasan responden memilih Nike karena memiliki kualitas yang bagus, dimensi performance. Kekurangan dari Nike adalah sulitnya menemukan salah satu jenis sepatu di retail resmi Nike, dimensi serviceability. Kekurangan dari Nike adalah harga yang cukup mahal, dimensi serviceability. Kekurangan dari Nike adalah rendahnya kualitas yang dimiliki jenis sepatu selain untuk berolahraga, dimensi performance. Kekurangan dari Nike adalah mudah kotor, dimensi reliability. Responden merasa lebih percaya diri ketika menggunakan Nike dan memberikan kesan elegan, dimensi serviceability. Berdasarkan dimensi kualitas tersebut, diperoleh hasil identifikasi critical to quality dan critical to process. Yang pertama ada stok sepatu, selalu ada di semua retail resmi Nike, dengan event driver, kecepatan produksi, lalu kecepatan pengiriman stok sepatu. Untuk critical to quality-nya ada jumlah produksi konstan, menggunakan mesin, logistik yang andal, dan pengiriman tepat waktu. Dan terakhir ada critical to process, yaitu membuat acuan jumlah produksi dan jadwal induk produksi, membeli mesin berkualitas, merencanakan jalur logistik yang efisien, dan produksi sepatu tepat waktu. Critical voice of customer yang kedua ada sepatu nyaman digunakan. Dengan event driver, ukuran sepatu sesuai dengan keinginan pengguna dan pengguna tidak merasa pegal. Dengan critical to quality, panjang dan lebar sepatu, tingkat ketelitian saat pemotongan tinggi, menggunakan outsole dan insole yang tepat, dan ketinggian sol pada sepatu. Untuk critical to process, menggunakan ukuran standar sepatu, menggunakan mesin pemotong yang tepat, pemilihan bahan baku untuk sol, dan menggunakan ukuran standar untuk sol. Untuk voice of customer terakhir, ada sepatu bertahan lama, dengan event driver waktu pakai berjangka lama, dengan critical to quality, menggunakan bahan sepatu yang tepat, sepatu tahan air, dan jahitan kuat antara upper dan bottom sepatu. Dengan critical to process, pemilihan bahan sepatu, pemilihan outsole dan insole yang tepat, dan menggunakan mesin jahit yang bagus. Dari identifikasi tersebut, terpilih dua critical to quality dan critical to process yang akan dikendalikan. Critical terpilih satu, yaitu sepatu nyaman digunakan, karena responden berharap agar Nike tetap membuat produk sepatu yang nyaman. Hal yang harus dilakukan Nike adalah menjaga ketelitian produksi dalam pengukuran dan pemotongan sepatu. Sepatu yang memiliki ukuran panjang dan lebar yang pas tentunya akan membuat pengguna merasa nyaman. Ukuran-ukuran sepatu tersebut harus mengikuti standar sehingga tingkat kesalahan pemilihan ukuran sepatu oleh pengguna rendah. Oleh karena itu, critical to quality sepatu nyaman akan digunakan menjadi critical to quality terpilih satu dengan prosesnya yakni pengecekan ukuran sepatu. Critical to quality terpilih 2 adalah sepatu dapat bertahan lama. Sepatu Nike memiliki kualitas yang baik dan dapat bertahan lama. Untuk tetap menjaga kualitas sepatu sehingga dapat bertahan lama, Nike harus menggunakan material yang berkualitas. Material yang berkualitas tentunya didapatkan melalui pemilihan bahan baku yang berkualitas, terutama pada bahan kain, outsole, dan insole. Selain itu, pada proses penjahitan antara upper sepatu dengan bottom sepatu juga mempengaruhi apakah sepatu tersebut dapat lanjut ke proses berikutnya atau mengalami defect. Sehingga, critical to quality tersebut akan dijadikan critical to quality terpilih 2. Tahap selanjutnya adalah penentuan mekanisme pemeriksaan. Berikut merupakan tahap-tahap proses pemeriksaan. Tahap pertama ada proses pembuatan desain sepatu. Terdapat critical to quality pertama karena adanya pembuatan pola panjang sepatu dan lebar sepatu, sehingga diperlukan ketelitian agar sepatu tersebut memiliki panjang yang sesuai dengan standar.
Lalu langkah kedua ada proses pemotongan kain sepatu mengikuti pola atau upper component cuttings. Yang ketiga ada proses penjahitan kain menjadi upper sepatu atau stitching. Yang keempat ada proses pembuatan outsole. Yang kelima ada proses pembuatan insole. Yang keenam ada stock fitting atau penyatuan antara outsole dan insole. Dan yang terakhir ada assembly atau penyatuan antara upper sepatu dan bottom sepatu. Terdapat critical to quality 2 untuk mengecek apakah sepatu tersebut dapat tahan air dan juga dapat bertahan lama. Berikut merupakan mekanisme pemeriksaan. Untuk critical to quality terpilih 1, dimensi yang akan dikendalikan yakni panjang sepatu. Dengan satuan cm, alat pengukuran foot measuring device atau Brannock, ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan akan tetap karena hasil pemeriksaan akan lebih akurat dan memudahkan operator ketika melakukan pemeriksaan. Dengan jumlah titik sampelnya yakni 3, sehingga tingkat akurat semakin tinggi dan dapat dijadikan acuan dalam proses pembuatan sepatu. Dan jadwal pengambilan sampelnya akan terjadwal untuk memudahkan operator untuk lebih fokus dan menghindari adanya kesalahan ketika proses pemeriksaan. Untuk critical to quality pilihan yang kedua, dengan deskripsi mekanisme ukuran sampel pemeriksaan berubah karena terdapat 2 tahapan proses quality control sehingga ukuran sampel dapat berbeda di setiap pemeriksaan dengan jumlah titik sampelnya tidak ada karena ukurannya berubah dan cara menentukan status defektif atau tidaknya dengan sepatu memiliki daya tahan terhadap air dan juga jahitan pada sol sepatu tidak mudah lepas. Berikut merupakan aliran aktivitas pengambilan data. Tahap ketiga adalah pengambilan data sampel dengan titik sampel sebanyak 3. Berikut merupakan data critical to quality atau critical to process terpilih 1. Untuk periode pemeriksaan tanggal 1 Oktober, data hasil yang pertama ada 25, data hasil yang kedua ada 23, dan data hasil yang ketiga ada 26. Sampai 30 Oktober, data hasil yang pertama ada 23, data hasil kedua ada 23, dan data hasil yang ketiga ada 22. Untuk data critical to quality atau critical to process terpilih 2, pada tanggal 1 Oktober, optik yang diperiksa daya tahan sepatu dengan banyak 85 dan jumlah defektifnya ada 11. Sampai tanggal 30 Oktober, banyak barang yang akan diperiksa ada 77 dan jumlah defektifnya ada 16. Berdasarkan data tersebut, akan dibuat peta kendali mutu untuk mengecek apakah data tersebut berada di area batas atas dan batas bawah. Berikut merupakan tabel perhitungan peta kendali X-bar chart dan S-chart pada critical to quality terpilih 1. Untuk S-chart, dapat kita ketahui bahwa seluruh data berada di area batas atas atau UCL dan batas bawah atau RCL, sehingga data tersebut dapat diterima. Sedangkan pada perhitungan X-bar chart, beberapa sampel berada di luar batas atas atau UCL. Sampel-sampel tersebut adalah titik sampel ke-5, titik sampel ke-15, titik sampel ke-20, dan titik sampel ke-25. Maka, diperlukan adanya revisi, yakni menghilangkan sampel-sampel tersebut agar seluruh datanya berada di area batas atas dan batas bawah. Berikut merupakan tabel perhitungan revisi peta kendali X-bar chart critical to quality terpilih 1. Setelah direvisi, seluruh data-data tersebut berada di area batas atas atau UCL dan batas bawah atau ECL, sehingga data tersebut akan diterima. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan data-data tersebut harus dihilangkan. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab yang digambarkan melalui fishbone peta kendali critical to quality atau critical to process terpilih 1. Yaitu terdapat tabel perhitungan peta kendali P-chart untuk critical to quality atau critical to process terpilih 2. Berikut merupakan data-datanya. Dapat kita lihat bahwa beberapa data berada di luar area atas atau UCL dan area bawah atau RCL, sehingga dibutuhkan adanya revisi dengan menghilangkan beberapa sampel tersebut, yakni titik sampel ke-5, titik sampel ke-21, dan titik sampel ke-25. Sehingga data-data yang lainnya akan diterima. Berikut merupakan tabel revisi perhitungan peta kendali P-chart. Dapat kita lihat bahwa seluruh datanya berada di daerah batas atas atau UCL dan batas bawah atau RCL, sehingga seluruh datanya akan diterima. Berdasarkan permasalahan tersebut, didapatkan beberapa penyebab masalah yang menyebabkan data-data berada di luar batas atas atau UCL dan batas bawah atau RCL.
Berikut merupakan diagram fishbone-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.